Sebelum Indonesia merdeka, Depok udah punya presiden, Cing. Ah, yang bohong lu. Nggak percaya. Tonton nih. Kilas Info, Depok. Depok itu salah satu kota penyangga ibu kota negara. Kota di bagian selatan Jakarta ini dulunya kecamatan di Kabupaten Bogor Utara. Biar berkembang, Depok dipisahin dari Kabupaten Bogor dan jadi kota mandiri pada tahun 1999 yang selanjutnya bernama Kota Depok. Presiden pertama Indonesia. Depok pernah jadi satu negara yang dipimpin presiden sebagai kepala negara. Presiden yang dimaksud itu ada di abad ke-17. Seorang saudagar kaya asal Belanda bernama Cornelis Chastelein yang membeli tanah Depok seluas 12,44 km persegi dengan harga 2,4 juta rupiah. Depok dulunya desa terpencil di belantara hutan dan semak belukar. Depok adalah wilayah partikelir atau tidak termasuk kekuasaan pemerintah Belanda. Cornelis yang juga seorang pejabat tinggi VOC buka perkebunan dan pertanian dengan memperkerjakan ratusan budak dari Jawa, Bali, Makassar, Maluku, NTT, Pulau Rote, dan Filipina. Selain perkebunan dan pertanian, Cornelis Chastelein yang merupakan seorang penganut Kristen taat juga menyebarkan agama Kristen. Dalam kegiatan penyebaran agama Kristen tersebut, Cornelis membentuk sebuah organisasi yang bernama De Eerste Protestantse Organisatie van Christenen atau disingkat Depok. Dari organisasi Kristen yang pertama inilah asal nama Depok, namun ada juga yang bilang nama Depok udah ada sebelum Cornelis Chastelein. Sebelum wafat, Cornelis Chastelein telah memerdekakan budaknya dan kasih pesan supaya tanah warisannya dikelola dengan baik. Cornelis memperlakukan budaknya seperti keluarga. Mantan budak-budak Cornelis Chastelein disebut kaum Depok. Kaum Depok memiliki 12 marga. Nah, mereka ini yang disebut Belanda Depok. Tapi kaum Depok gak suka dengan sebutan itu karena kesannya sebagai antek penjajah Belanda. Pitung makamnya di mana, Cing? Yang gue tahu di Marunde. Itu mah rumahnya, makamnya, Cing, makamnya. Aduh, jangan gas gitu dong. Biasa aja kali. Kasih tahu aja di mana. Di Depok. Pitung dari Depok. Kiai Haji Muhammad Yusuf atau yang akrab dikenal dengan nama Syekh Muhammad Yusuf, seorang ulama karismatik yang juga pahlawan kemerdekaan Indonesia, beliau dikenal juga sebagai Pitung dari Depok. Syekh Muhammad Yusuf punya nama asli Raden Muhammad Yusuf Ali Natakusuma Panembahan Cakra Ningrat 9. Beliau termasuk tokoh pejuang yang disegani, baik oleh penjajah maupun kelompok penyamun. Nama Pitung bukanlah nama perorangan seperti Jampang atau Sabeni. Namun singkatan dari Pituan Pitulung yang merupakan salah satu organisasi perlawanan rakyat Jakarta, yang dibentuk pada 1880 Masehi oleh Kiai Haji Naipin, atas saran dari pejuang Jayakarta dan sesepuh adat tempo dulu. Pitung itu terdiri dari 7 pendekar berjiwa penolong dengan mengambil nama serta mengamalkan surat Al-Fatihah yang terdiri dari 7 ayat. Oleh karena itu ketujuh pendekar ini selalu ditekankan untuk terus menghayati dan mengamalkan kandungan surat Al-Fatihah dalam setiap perjuangan mereka. Syekh Muhammad Yusuf berperan penting dalam mengusir dan memerangi Belanda. Pada 1941, beliau menjadi ketua umum Hizbullah. Bersama pasukannya ini, ia sering menyerang Belanda diantaranya Batalion 10 Lapangan Banteng yang merupakan markas Belanda di Batavia. Dengan kesaktiannya, Belanda dibuat terkapar sebab Syekh Muhammad Yusuf yang gak mempan dibom apalagi ditembak, bisa menghilang dari sergapan dan kepungan Belanda. Ini karena beliau ngamalin ilmu bela diri dan juga ilmu-ilmu agama seperti tafsir, fikih, hadis, tasawuf, ilmu alat dan juga pengetahuan tentang strategi-strategi perlawanan. Syekh Muhammad Yusuf tutup usia umur 114 tahun pada tahun 1971. Beliau dimakamin di tanah di dekat Masjid Kiai Haji Muhammad Yusuf. Tepatnya di dalam komplek real estate Pesona Kayangan Depok. Makam beliau juga ramai dikunjungin peziarah dari berbagai daerah Nusantara. Jin buang anak.
Depok pernah dijulukin tempatnya jin buang anak. Kabar ini marak ampe tahun 90-an. Disebut tempat jin buang anak sebab Depok jauh dari keramaian, masih banyak hutan dan semak belukar. Listrik belum ada, kalau malam gelap banget, Depok mulai rame pas dibangun Perumnas. Yang bangun Masjid Kubah Emas itu namanya Ibu Dian, Cing. Ibu Dian, udah nikah dia? Nyebut, Cing, nyebut. Emang kenapa? Salah gua tanya. Enggak, cuma Encing punya HP. Kalaupun dia masih sendiri dan mau mancing, berarti mas kawinnya harus gede. Gedenya seberapa? Kalau dia punya emas segede Kubah, berarti Encing harus punya mas kawin emas segede lapangan bola. Boro-boro emas, utang bank aja gua belum lunas. Kubah Emas. Masjid Kubah Emas jadi tempat destinasi wisata religi di Depok, dibangun oleh Dian Almahri pengusaha asal Banten. Luas masjid ini 50 hektar dan bisa nampung 20.000 jamaah. Masjid ini diresmiin tahun 2006, dan tercatat sebagai masjid termegah di Asia Tenggara. Cuma ada 7 masjid berkubah emas di dunia dan salah satunya Masjid Kubah Emas yang ada di kota Depok. Petir terganas di dunia. Kota Depok tercatat di Guinness Book of World Records sebagai kota yang punya petir paling ganas dan berbahaya di dunia. Saking ganasnya, kekuatan petir di kota Depok mampu ratain bangunan yang terbuat dari beton. Menurut peneliti, petir di kota Depok paling berbahaya di dunia karena arus petir negatif di Depok berkekuatan 379,2 kA dan petir positifnya sebesar 441,1 kA. Demikian sekilas info. Si Udin cintanya ditolak, hati status jomblo diperpanjang lagi. Si Udin cintanya ditolak, hati status jomblo diperpanjang lagi.